Pagi. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Pagi ini kalian makan atau tidak? Makan, Bu. Saya tidak, Ibu. Pagi-pagi harus makan ya supaya menambah stamina kita. Iya, Ibu. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita doa. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Hari ini semua hadir? Ada yang hadir, Ibu. Alasannya kenapa mereka tidak hadir? Sakit, Ibu. Semua sakit? Tidak. Ada yang sakit, Ibu. Ada yang alfa. Yang alfa tidak boleh ditiru ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian dari sistem pencernaan. Kemudian yang kedua menyebutkan struktur organ-organ sistem pencernaan. Yang ketiga menjelaskan mekanisme pada tubuh manusia. Dan yang keempat menjelaskan kelainan pada sistem pencernaan. Coba ya. Jadi yang pertama yang akan Ibu bahas di sini yaitu pengertian dari sistem pencernaan. Kalian pernah mendengar kata sistem pencernaan itu apa? Atau ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Saya, Ibu. Ya, paling silakan. Sistem pencernaan merupakan proses memecah molekul dari besar menjadi molekul yang kecil atau lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Ya, baik. Ada yang ya baik. Jadi yang dijawab oleh Valin dan juga Desi ini benar ya. Jadi sistem pencernaan di sini adalah pengolahan makanan dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Atau dengan kata lain, sistem pencernaan ini adalah proses pengolahan makanan yang berukuran besar menjadi ukuran yang kecil. Nah, di dalam sistem pencernaan ini terdapat dua proses, yaitu proses secara mekanik dan juga kimiawi. Ada yang tahu proses secara mekanik itu apa dan proses secara kimia itu apa? Siapa yang tahu coba? Saya, Ibu. Ya, paling dari tadi hanya paling saja, yang lain bagaimana? Kalian harus berani ya, salah benar harus coba karena di sini kita sama-sama belajar ya. Ya, coba paling pencernaan secara mekanik itu apa dan juga kimia itu sekarang. Kalau proses pencernaan secara kimiawi itu terjadi secara alami dalam tubuh kita, sedangkan proses mekanis itu terjadi oleh bantuan enzim seperti di mulut dan di Nah, lahap. benar ya. Jadi yang dijawab oleh teman-teman kalian itu benar. Proses secara mekanik itu adalah proses yang melibatkan gigi, ludah, dan lambung. Sedangkan proses secara kimia itu melibatkan enzim-enzim. Nah, di dalam sistem pencernaan ini terdapat beberapa organ yang berperan penting. Di antaranya ada apa saja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Dan yang terakhir Adalah rektum atau anus. yang pertama yang akan Ibu bahas di sini yaitu mulut. Mulut di sini merupakan saluran awal dalam sistem pencernaan. Ada yang tahu tidak fungsi mulut itu apa? Saya, Ibu. Ya, Mengunyah makanan. ya. Yang lain? Bukan gosip ya, gosip itu bukan fungsi dari mulut ya. Atau kata-kata manis dari kalian punya pacar itu bukan fungsi dari mulut. Yeay. Kita dan mulut berbicara itu. Ya. Jadi fungsi mulut di sini adalah proses untuk memasukkan makanan dan juga udara. Di mana di dalam mulut ini terdiri dari gusi, gigi, tulang, lidah dan masih banyak lagi bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian ini sebagai
sebentar Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok untuk kalian menjelaskan fungsi dari bagian-bagian organ tersebut. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan di sini adalah saluran yang berbentuk tabung yang fungsinya sebagai penghubung antara mulut dan juga lambung. Saluran penghubung antara mulut dan juga lambung. Selain dia sebagai penghubung, dia juga sebagai perantara makanan yang masuk melalui mulut menuju ke lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini juga terdapat beberapa bagian. Di antaranya ada faring, ada tenggorokan, ada relaksasi otot dan kontraksi otot. Ini sebentar akan menjadi tugas kalian untuk mencari tahu ya. Yang berikut ada lambung. Lambung di sini kalian bisa lihat, di mana lambung ini berbentuk seperti kantong. Atau kalian pernah lihat kacang nasi kan? Pernah, Bu. Nah, bentuk lambung kita itu sama seperti kacang nasi, tapi ukurannya lebih besar. Nah, fungsi lambung di sini yaitu untuk melakukan pencernaan kedua. Pencernaan pertama itu terjadi di bagian mulut, ya, benar ya. Pencernaan kedua itu terjadi pada lambung, di mana di dalam lambung ini terdapat beberapa bagian, di antaranya ada fundus, ada rugai, ada bodi, ada antrum, ada pylori dan juga kardia. Oh iya, Ibu lupa ya. Tadi pada kerongkongan ini juga ada yang namanya katup epiglotis, di mana katup itu akan berfungsi berfungsi untuk menutup makanan masuk ke dalam trachea supaya pada saat kita makan kita tidak akan tersedak. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Ya baik, Ibu akan melanjutkan ya. Yang berikut yaitu usus halus. Kalian bisa perhatikan di sini, bagian usus halus itu sangat panjang ya. Ya, Bu. Kalau kita amati pada gambar atau apapun, itu bagian dari usus halus itu sangat kecil ya. Tapi sebenarnya usus halus ini sangat panjang. Ukurannya itu sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Panjang ya? Panjang, Ibu. Panjang, Ibu. Nah, fungsi usus halus ini yaitu sebagai penyerapan nutrisi. Jadi makanan yang masuk akan diserap di dalam usus halus, kemudian sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan akan diteruskan ke usus besar. Sampai sini sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya baik ya, Ibu akan melanjutkan tentang usus besar. Nah, usus besar di sini yaitu bagian usus buntu bagian usus antara usus buntu dan juga rektum. Di mana fungsi dari usus besar ini yaitu untuk membusukkan sisa-sisa metabolisme yang akan dikeluarkan melalui anus berupa feses. ya. Nah, di dalam usus besar ini juga terdapat bagian-bagiannya. Itu sebentar akan menjadi tugas kalian untuk mencari tahu ya. Yang berikut rektum atau biasa kita kenal dengan anus. Nah, anus ini merupakan saluran terakhir dari sistem pencernaan yang fungsinya untuk sebagai tempat pembuangan metabolisme, sisa-sisa metabolisme yang berupa Feses. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, ini Bertanya, enzim apa yang berperan dalam proses kimiawi? ada beberapa enzim ya. Ada enzim lipase, enzim amilase ya. Jadi di dalam proses kimia itu terdapat ada enzim lipase, enzim amilase yang berperan untuk dalam sistem pencernaan. Ya, Ya, Bu. oke. Ibu akan melanjutkan mengenai kelainan pada sistem pencernaan. Nah, kelainan pada sistem pencernaan ini terjadi akibat banyak gangguan. Bisa
bisa saja dari makanan yang kita makan atau karena infeksi dari virus ya. Nah, Ibu ada mengambil beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Di antaranya ada diare, ada gastristik, sembelit, dan juga sariawan. Nah, diare ini yaitu terjadi apabila kita mengkonsumsi makanan. Yunus, tolong perhatikan ya. Sebentar Ibu akan tanya kembali. Diare ini disebabkan akibat kita mengkonsumsi makanan yang tidak bersih dan tidak higienis ya. Kemudian gastritis. Gastritis ini terjadi pada bagian lambung, di mana penyebabnya adalah kadar asam terlalu tinggi. Yang berikut yaitu sembelit, di mana penyebab dari sembelit ini yaitu usus besar menyerap air terlalu besar. Bisa juga karena kita kurang mengkonsumsi air putih. Yang berikut yaitu sariawan. Sariawan ini disebabkan karena kita kekurangan vitamin C. Ya, benar ya. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok saja ya. 4 kelompok. Kalian masing-masing berhitung 1 sampai 4. Kemudian kalian akan menjelaskan bagian-bagian organ yang kalian peroleh. Misalnya kelompok 1 kalian akan mendapatkan mulut ya. Kalian akan menjelaskan fungsi dari gusi, gigi, mula, dan lain sebagainya. Ya, mengerti ya? Mengerti. Oke, sekarang kalian berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yunus. 2. Ibu mohon kalian perhatian ya. Iya, 1, 2, 3. Ya, jadi yang nomor 1 bergabung dengan yang nomor 1 dan yang berikutnya. Tolong ya, jalan pakai kaki ya, bukan pakai mulut. Ya, Ibu. Kelompok 1, kelompok 2. Tolong diam ya. Yunus. Ya, jadi Ibu akan membagikan kalian. Kelompok 1 memperoleh materi mulut, kelompok 2 kerongkongan, kelompok 3 lambung, kelompok 4 kalian dapat materi usus halus dan juga usus besar. Ya. Oke, baik. Ibu memberikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan diskusi kalian.
Bagaimana kalian sudah? Sudah, Ibu. Bagaimana? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian barang mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan yang agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Bagaimana, ada yang ingin bertanya dari hasil kelompok 1? Tidak ada, Ibu. Ya baik ya, jadi Ibu sedikit mau menambahkan di mana gigi ini berfungsi sebagai proses pengunyahan. Jadi makanan akan dikunyah oleh gigi, kemudian baru diteruskan ke kerongkongan. Yang berikut juga ada lidah. Lidah ini berfungsi sebagai organ perasa, di mana makanan yang kita makan, kita akan merasakannya di bagian lidah. Lidah ini terdapat 4 rasa ya, kalau tidak salah. Iya. Ya, Ibu. Oke, yang berikut kelompok 2 maju presentasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami kelompok 2 akan membawakan materi tentang tenggorokan atau faring. Ini adalah gambar dari faring tersebut. Jadi faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Fungsi faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedap. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Kelompok 3 maju untuk presentasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas organ lambung. Ada 3 bagian lambung yang penting, yaitu bagian atas yang disebut kabia, bagian tengah yang disebut fundus, dan bagian bawah yang disebut hilodus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton dan proteosa, enzim renin yang berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin, asam
menggunakan peptinogen menjadi peptin. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 lanjut berpresentasi. Baik, di sini kelompok 4 akan menjelaskan usus halus. Yaitu usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Fungsi utama pili adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limfa. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam, empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum seperti jejunum. Usus ileum juga memiliki pili. Dan yang berikut usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limpa oleh bakteri agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Sekian dan terima kasih. Saya berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi sebagian besar materi yang sudah kalian sampaikan itu benar ya. Jadi Ibu mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem pencernaan, yaitu proses pengolahan makanan dari yang kompleks menjadi yang lebih sederhana, di mana dalam sistem pencernaan terdapat 2 proses, yaitu proses secara mekanis dan juga kimiawi, di mana terdapat beberapa organ yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Ibu rasa materi kita cukup untuk hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Kalau begitu, kalian siap kertas untuk kita tes kecil ya? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Soal yang pertama, sebutkan pengertian dari sistem pencernaan. Sudah? Sudah, Ibu. Yang kedua, fungsi usus besar. Sudah? Sudah, Ibu. Yang ketiga, sebutkan gangguan pada sistem pencernaan. Sudah, Ibu. Sudah? Oke, silakan kumpul. Oke, semua sudah kumpul? Sudah, Ibu. Oke, Ibu rasa materi kita cukup untuk hari ini. Jaga kesehatan kalian baik-baik ya. Ya, Ibu.